Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi sama Ibu ya. Kali ini pelajaran yang akan Ibu bawakan adalah kelas 5, yaitu pelajaran matematika. Materinya adalah tentang penjumlahan pecahan. Ya, untuk memahami materi penjumlahan pecahan di kelas 5 ini ada 4 hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama, bagaimana memahami penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama. Yang kedua, bagaimana memahami penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Dan yang ketiga, bagaimana memahami penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Dan yang keempat, bagaimana memahami penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, anak-anak, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung belajar saja. Saksikan video Ibu ya. Selamat belajar. Baik, kita langsung belajar saja ya. Bagaimana operasi penjumlahan pecahan? Yang pertama Ibu akan bahas yaitu tentang operasi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama. Untuk melakukan operasi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama, kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ya, oke, itu perlu diingat oleh kalian. Ibu ulangi ya. Untuk melakukan operasi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama, kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ya, agar lebih jelas, kita simak contoh soal berikut ini ya. Contoh soal 1/7 ditambah 3/7. Tentunya kalian sudah tahu dong mana pembilang, mana penyebut. Pembilang itu angka yang di atas dan penyebut itu adalah angka yang di bawah. Ya, karena ini penyebutnya sama, kita bisa langsung mengerjakan. Langsung kita buat operasi hitungnya, yaitu di sini kita tulis per 7. Ya, pembilangnya itu tinggal ditambahkan saja. Ya, tinggal 1 ditambah 3 sama dengan 4/7. Ya. Oke, gimana? Paham? Mudah bukan? Jadi tinggal menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sama. Atau agar lebih paham lagi, kita kerjakan contoh soal yang kedua ya. Kalau tadi itu 2 pecahan. Bagaimana kalau sekarang pecahan yang dijumlahkannya itu ada 3? Oke, perhatikan contoh berikut. 2/7 ditambah 3/7 ditambah 1/7. Hal yang harus kalian ingat, lihat ini penyebutnya. Sama, kalau penyebutnya sama kita langsung tulis saja. Per 7. Pembilangnya kita jumlahkan langsung. 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6/7. Selesai. Mudah bukan? Jika kita menjumlahkan pecahan dengan berpenyebut yang sama. Ini ada catatan yang perlu kalian ingat ya. Berapapun jumlahnya, asalkan penyebutnya sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Oke, itu harus kalian ingat ya. Nah, anak-anak, tadi itu kita belajar tentang operasi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama. Sangat mudah. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Ya. Oke. Untuk melakukan operasi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK dari penyebut dari masing-masing pecahan tersebut. Atau bisa dengan cara mudahnya tanpa mencari KPK dari penyebut masing-masing pecahan. Berikut cara mudahnya. Kita kerjakan melalui contoh soal ya, agar kalian lebih paham. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 1/2 ditambah 4/3. Lihat penyebutnya berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Terus bagaimana caranya? Oke, caranya begini.
Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebutnya. Itu cara mudahnya ya. Atau kita bisa mencari KPK dari 2 dan 3. Nah, untuk di materi ini, Ibu akan mengajarkan kalian cara cepat. Cara cepat untuk menjumlahkan pecahan dengan berpenyebut berbeda, itu dengan cara mengalihkan langsung penyebutnya. Ya, di sini penyebutnya ada 2 dan 3. Maka kita langsung kalikan saja penyebutnya. 2 dikali 3. Terus bagaimana dengan pembilangnya? Nah, pembilangnya itu lihat di sini. Pecahan yang pertama, pembilang dari pecahan yang pertama itu dikali silang ya, dikali silang dengan penyebut pecahan yang kedua sehingga diperoleh 1 dan 3. 1 dan 3 ini dikalikan. 1 dikali 3 ya, kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan dengan pembilang yang kedua dikalikan dengan penyebut yang pertama, ya. Oke, di sini kalikan. 2 dikali 4, ya, sama dengan 1 dikali 3 itu sama dengan 3. 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Per 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Sama dengan 3 ditambah 8 itu sama dengan 11 per 6. Nah, begitu cara menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut yang berbeda. Agar lebih paham, kita kerjakan contoh yang lainnya ya, anak-anak. Oke, perhatikan contoh berikutnya. 5 per 8 ditambah 2 per 3 sama dengan titik-titik. Ini penyebutnya berbeda. Apa tadi kuncinya? Kita harus mengalihkan, itu cara cepatnya ya, dengan cara mengalihkan penyebutnya. Ya, kita tulis kembali angkanya. 5 per 8 ditambah 2 per 3. Kita kalikan tuh penyebutnya, 8 dikali 3. Karena udah tahu dong perkalian sampai 10 sudah hafal kan, kita langsung bisa tulis saja. 8 dikali 3 itu sama dengan 24. Ya, ditambah per 24 karena ini ada 2 pecahan. Nah, bagaimana cara menjumlahkan pembilangnya? Itu dengan cara, lihat, penyebut yang pertama itu dibagi, ya. Yang sudah kita samakan penyebutnya itu, kita bagi ke sini. 24 dibagi 8. Sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kemudian 3 hasil dari pembagian 24 dibagi 8 itu dikalikan dengan 5. Dikalikan dengan pembilang angka pecahan yang pertama. Jadi Ibu ulangi lagi ya. 24 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Ya. Jadi ini penyebut yang sudah disamakan tadi itu ke penyebut angka atau ke penyebut pecahan yang pertama itu yang pertama dibagi dulu baru dikali. Ya. Oke, kita kerjakan yang keduanya. 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. Ke atasnya dikalikan. Ya, 24 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 16. Ya, 24 dibagi 3 itu 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Ya, sama dengan. Nah, karena ini sudah penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 16 itu sama dengan 31 per 24 karena sudah sama penyebutnya. Karena 31 per 24 itu masih bisa disederhanakan ya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Oleh karena itu kita bisa lakukan dengan cara bagi kurung ya. Kalian kan sudah belajar di kelas 4. Bagi kurung gimana caranya bagi kurung? 31 dibagi 24. Itu sama dengan 1 ya. Ya, 1 tulis di atas di sini. Kemudian 1 dikali 24 itu 24. 31 kurangi 24 itu sama dengan 7. Langsung saja kita bisa tulis. Satunya pindahin ke sini. 1, 7 per 24. Paham bukan anak-anak? Dan sangat mudah dong
cara menjumlahkan dengan berpenyebut yang berbeda. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Untuk melakukan operasi pecahan biasa dengan pecahan campuran, langkah-langkahnya hampir sama dengan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Hanya saja ada salah satunya pecahan campuran. Berikut cara cepatnya untuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Agar lebih paham, kita kerjakan melalui contoh soal ya. Contoh soalnya sebagai berikut. 24/5 ditambah 3/4. 24/5 itu merupakan pecahan campuran, sedangkan 3/4 itu adalah pecahan biasa. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran dan pecahan biasa? Oleh karena itu kita kumpulkan dulu. Pecahan campurannya itu kita jadikan dulu jadi pecahan biasa. Bagaimana ditulisnya? Ini jadi penulisannya jadi seperti ini. 24/5 ditambah 3/4 itu sama dengan 2 ditambah kurung besar. 4/5 ditambah 3/4. Kurung tutup sama dengan kita mengumpulkan dulu menjadi pecahan biasa. Ya. Oke, 2 ditambah dalam kurung. Kita akan menyelesaikan pecahan biasa ditambah pecahan biasa. Dilihat di sini penyebutnya berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan ya di atas. Nah, ini bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu langsung saja dengan mengalihkan penyebutnya. Ya. 5 dikali 4 ditambah per 5 dikali 4. Ya. Atasnya itu kalian masih ingat kan yang tadi cara pecahan biasa dengan pecahan biasa itu pembilang yang pertama dikali penyebut yang kedua sehingga diperoleh angka ini ya disilang 4 kali 4 ditambah ini pembilang yang pertama dikali pembilang yang kedua dikali penyebut yang pertama. Itu lihat di sini 3 dikali 5 sama dengan 2 ditambah dalam kurung. Kita kerjakan yang dalam kurung ini ya. 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Per 5 dikali 4 yang penyebutnya itu adalah 20. Ditambah 5 kali 3 itu sama dengan 15. Per penyebutnya lihat di sini 5 kali 4 20. Karena ini penyebutnya sama, jadi kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Yaitu kita tulis kembali 2 ditambah 16 tambah 15 itu 31 per 20 sama dengan 31 per 20 ya. Nah, 31 per 20 itu ini masih bisa disederhanakan pecahannya ya. Jadi kita sederhanakan dulu pecahan dari 31 per 20 ya. Disederhanakannya dengan cara dibuat menjadi pecahan campuran ya. Oke, kita tulis sekarang di sini. 31 per 20 jika dibuat pecahan campuran menjadi bagi kurung seperti yang tadi. Ya, udah jelaskan Ibu di atas. Dengan cara 31 dibagi 20 diperoleh hasilnya 1/11 per 20. Sehingga menjadi, nih lihat. Yang angka yang 2-nya tadi di depan itu ya ditambahkan ke 1 yang ini. 2 ditambah 1/11 per 20 sama dengan 2 tambah 1 3. Jadi 3/11 per 20. Gimana anak-anak? Paham atau tidak? Oke, untuk memahami pecahan ini kalian perlu berulang-ulang ya dalam melakukan latihannya agar kalian lebih paham. Baik anak-anak, yang keempat, Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Berikut untuk lebih menguasai materi pecahan campuran dengan pecahan campuran melalui contoh soal di bawah ini ya. Soalnya adalah 1/4/5 ditambah 4/2/3 sama dengan kita jumlahkan dulu angka yang di depannya ya. 1 ditambah 4 ya, kurung tutup ditambah pecahan sama pecahannya
Gabungkan ditambah dalam kurung 4/5 ditambah 2/3 kurung tutup. Sama dengan, kita jumlahkan dulu ini angka yang di depannya. 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. Ya, dalam kurung, kita samakan dulu ini pecahan ini karena pecahan yang ini kan penyebutnya berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebutnya, yaitu 5 kali 3 ya, ditambah per 5 kali 3. Nah, pembilangnya bagaimana? Seperti yang Ibu udah jelaskan di atas, tinggal dikali silang saja ya. Kali silang 4 kali 3 ditambah 2 kali 5 ya, sama dengan 5 ditambah 4 kali 3 itu 12 per 5 kali 3 itu 15 ditambah 2 kali 5 itu 10 per 5 kali 3 15 sama dengan 5 ditambah, karena ini penyebutnya sudah sama, otomatis kita bisa langsung mengerjakan ya. Langsung saja kerjakan, pembilangnya tinggal ditambahkan saja kalau penyebutnya sudah sama ya. 5 ditambah 12 ditambah 10 per 15 sama dengan 5 ditambah 12 tambah 10 itu 22 per 15. Ya, karena 22 per 15 ini masih bisa disederhanakan, maka kita akan rubah menjadi pecahan campuran. Sama caranya seperti yang di atas, dengan cara apa? Bagi kurung. 22 dibagi 15 itu dihasilkan 17 per 15. Sudah selesai? Belum. Kita tambahkan ya. Nih, sehingga menjadi 5 yang tadi di atas ini ditulis kembali. 5 ditambah 1. 7 per 15. 5 tambah 1 sama dengan 6. 6, 7 per 15. Sehingga bentuk sederhana dari 5 ditambah 22 per 15 itu sama dengan 6, 7 per 15. Ya, anak-anak, cara di atas bisa mempermudah menguasai materi operasi penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Karena ada yang menjelaskan cara menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran ya, yaitu dengan cara mengubah pecahan biasanya terlebih dahulu. Sebenarnya sama saja sih, namun cara ini lebih mudah untuk dipahami dan dikuasai. Nah, anak-anak, itulah materi tentang penjumlahan pecahan. Tentunya kalau kalian hanya menonton satu kali, mungkin ada yang langsung paham, atau ada yang masih belum paham. Jadi videonya harus ditonton berulang-ulang, agar kalian lebih paham lagi. Oke, sampai ketemu sama Ibu di video selanjutnya. Tentunya materinya pun berbeda. Assalamualaikum.